Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang counter. Dengan nama saya sendiri yaitu Riki Faujiwana dan rekan saya Garuda Wicaksana dengan NIM 2120201037. Dan Bayu Azrial Akbar Abdullah dengan NIM 2120201044. Dan saya Adnan Diaulhaq dengan NIM 2120201055. Dan saya Bagas Sabana dengan NIM 2120101039. Dan saya yang terakhir Ali Prasetyo NIM 2120201057. Baik, sesi perkenalan sudah, lanjut tentang isi tentang counter. Apa itu counter? Counter merupakan register yang mampu menghitung jumlah pulsa detak yang masuk melalui masukan detakannya. Pencacat terdiri dari flip-flop yang diserikan di mana keadaan arus keluarannya ditahan sampai ada clock. Pembagian counter pencacat dapat dibagi menjadi dua tipe, sinkronus dan asinkronus, di mana keduanya dibedakan dengan bagaimana cara di-clock. Pencacat asinkronus didesain dengan menggunakan flip-flop pada keadaan toggle. Flip-flop JK dapat dibuat dalam keadaan toggle dengan menghubungkan kedua input J dan K pada logika 1 atau high atau on. Sedangkan untuk flip-flop tipe D dapat dibuat dalam keadaan toggle dengan menghubungkan keluaran Q kembali ke input. Pencacat dapat dibedakan menjadi dua, yakni counter asinkronus dan asinkron. Counter asinkronus, counter sinkron, yaitu sinkron. Oke, selanjutnya. Yang pertama ada counter asinkronus, counter tak sinkron. Slide selanjutnya, Bang. Pencacat asinkronus bekerja dengan mengkaskade seri flip-flop dalam keadaan toggle secara bersamaan. Keluaran tiap-tiap flip-flop digunakan sebagai clock untuk flip-flop berikutnya secara berurutan. Hal ini menyebabkan flip-flop berubah secara asinkronus seperti gelombang. Pencacah asinkronus lebih dikenal sebagai pencacah ripple. Gambar di atas memperlihatkan sebuah ripple counter yang dibangun dengan flip-flop JK karena masukan J dan K terpasang pada tingkat tengah high atau logika 1. Maka setiap flip-flop akan mengalami toggle ketika masukan detak menerima tepi negatif pulsa. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan. Cara kerja ripple counter. Jika clock rendah, semua flip-flop akan di-reset dan menghasilkan kata digital Q3, Q2, Q1, Q0 sama dengan 0000. Jika clock kembali pada logika tinggi, pencacah telah siap melaksanakan operasi. Karena flip-flop paling kanan menerima pulsa detak secara langsung, maka Q0 akan mengalami toggle sekali setiap tepi negatif pulsa detak. Next. Lanjutannya, jika Q0 berubah dari 1 menjadi 0, maka flip-flop akan menerima sebuah tepi negatif pulsa dan menimbulkan toggle pada keluaran Q1. Demikian selanjutnya, jika sebuah flip-flop mengalami reset menjadi 0, maka akan menimbulkan toggle pada flip-flop berikutnya. Control ripple counter. Sinyal count untuk mengendalikan pencacah tidak bergantung pada clock. Dan akan dijelaskan pada teman saya. Cara kerja control ripple counter. Jika pun rendah, masukan J dan K akan menjadi rendah.
Ini menyebabkan semua flip-flop tertahan dalam keadaan sebelumnya, meskipun pulsa-pulsa detak terus memasuki pencacah. Bila kon tinggi, masukan J dan K ikut menjadi tinggi. Dalam hal ini pencacah akan bekerja sebagaimana telah dibahas sebelumnya, yakni setiap tepi negatif dari pulsa detak akan menambah satu hitungan pada pencacah. Counter sinkronus atau sinkron. Pada pencacah ripple, waktu tunda propagasi total adalah MTD. Ini menyebabkan pencacah ripple terlalu lambat untuk beberapa pemakaian tertentu. Guna mengatasi masalah tersebut, dapat menggunakan sebuah sinkronus counter pencacah sinkron. Cara kerja sinkronus. CLR yang rendah akan mereset pencacah menjadi Q 0000. Ketika sinyal CLR kembali pada keadaan tinggi, pencacah siap beroperasi. Tepi positif dari pulsa detak yang pertama akan mengisi Q0 untuk menghasilkan Q001. Pada saat tibanya tepi positif yang kedua, Q1 dan Q0 secara serempak mengalami toggle dan kata keluaran menjadi Q0010. Serempak mengalami toggle dan kata keluaran menjadi Q0010. Tepi positif ketiga menaikkan cacahan menjadi Q dengan 0011 dan seterusnya. Keuntungan dari pencacah sinkron terletak pada kecepatannya. Pencacah ini hanya membutuhkan satu kali waktu tunda propagasi dalam menghasilkan cacahan binar yang tepat sesudah tibanya tepi sinyal detak, dan akan dilanjutkan oleh Bagas. Controller synchronous counter. Pada pencacah sinkron terkendali, sinyal count yang rendah membuat semua flip-flop menjadi tidak aktif. Bila count dijadikan tinggi, rangkaian akan berfungsi sebagai pencacah sinkron. Artinya, setiap tepi positif dari detak akan menaikkan satu angka cacah. Next. Ring counter. Sebuah pencacah lingkar atau putar tidak mencacah dengan bilangan biner, tapi bekerja dengan kata-kata yang hanya memiliki satu bit tinggi. Pencacah ini berguna untuk mengendalikan suatu deretan operasi karena kita dapat mengaktifkan pada setiap saat hanya satu di antara beberapa piranti yang ada. Oke, akan dilanjutkan kepada Saudara Alif. Cara kerja ring counter. 1. Jika jadi tinggi lagi, maka kata keluaran pertama adalah Q sama dengan 0001. Kedua, tepi pulsa detak yang pertama menggeser B ke dalam posisi paling kanan atau LSB. Bit-bit yang lain bergeser ke kiri satu posisi sehingga keluaran menjadi Q sama dengan 0010. Tepi positif yang kedua menyebabkan operasi pemutaran ke kiri berikutnya sehingga keluaran menjadi Q sama dengan 0100. Yang keempat demikian seterusnya hingga tepi positif keempat memulai siklus yang sama karena pemutaran ke kiri menghasilkan 0001. Next. Up down counter. Keluaran-keluaran flip-flop dihubungkan dengan jaringan pengarah pengemudi atau steering network. Sebuah sinyal kendali up menghasilkan baik pencacahan turun maupun pencacahan baik sebagaimana pada gambar. Cara kerja up down counter. Jika sinyal up merupakan tingkat nilai rendah ke tinggi Q2, Q1, dan Q0 akan disalurkan ke masukan detak dan ini akan menghasilkan pecahan naik.
Jika sinyal down nilai tinggi ke rendah, Q2 dan Q1 dan Q0 akan menggerakkan masukan-masukan tetap dan rangkaian menjadi sebuah pencacah naik. Begitulah berikut penjelasan tentang counter. Kurang lebihnya mohon maaf tentang penjelasan counter yang saya bisa sampaikan, yang kelompok kami yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan mari kita tutup. Mari kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.